Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Kak Ratna. Dede. Bagaimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah Pak Dede, sehat, tapi ini, agak sedikit pusing lah. Sedikit Pak pusing Dede, ya. iya, Ada apa yang bisa saya bantu Bu Ratna? iya nih kebetulan ada Pak Dede ya, eee, ada waktu kosong Pak Dede, saya mau sedikit, berbicara, mau curhat. Boleh, boleh. Apa? Eee, Gini Pak, saya itu ada sedikit masalah ya di kelas. Eee, Ketika pembelajaran, jadi ada satu siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Kalau misalnya diberi tugas, tidak dikerjakan. Kalau misalkan diberi PR juga sama, tidak dikerjakan, bahkan kadang tidak mengumpulkan. Itu membuat saya pusing gimana caranya supaya anak ini bisa belajar seperti yang lainnya begitu. Baik. Tadi Ibu bilang ada satu siswa ya yang tidak mau mengerjakan tugas Iya betul di Pak kelas Dede. ya Bu ya. Iya, Dan juga tidak mau mengerjakan PR ya Bu ya. iya. Halo Ibu. Iya, halo Pak Dede. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang tidak mau mengerjakan tugas ya di Iya, kelas. betul. Dan juga tidak mau mengerjakan PR. Begitu ya Iya, Bu? iya, iya betul Pak Apakah Dede. Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Kenapa Bu? Eh, Penyebabnya? Sebetulnya saya sudah menelusuri Pak Dede. Saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan apa ya penyebabnya kenapa dia tidak mau mengerjakan tugas gitu. Tapi alasannya itu alasan tidak mau mengerjakan tugasnya karena memang malas dan juga katanya tidak menyenangkan. Seperti itu Pak Dede. Oh gitu ya. Iya. Lalu mengapa siswa tersebut tidak mau mengerjakan tugas di kelas maupun PR? Iya katanya itu tidak menyenangkan Pak Dede, males katanya itu, terus pembelajarannya itu kurang seru katanya. Kurang. Ya. Nah kalau begitu kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Sebetulnya saya itu berharap tidak terlalu jauh ya Pak Dede. Saya ingin murid itu mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain. Kemudian ketika saya kasih tugas, anak itu mengerjakan seperti yang lainnya juga. Kemudian ketika ada PR ya dikerjakan dan dikumpulkan seperti itu. Oh iya ya. Nah Ya. kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya supaya setiap mengikuti pembelajaran murid tersebut mau mengerjakan apa yang Ibu instruksikan. Oh, apa ya? Berarti saya kurang kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik mungkin sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Karena itu saya akan melakukan atau menerapkan metode pembelajaran yang baru mungkin yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian dengan memperbanyak ice breaking mungkin supaya anak tersebut menjadi semangat kembali untuk belajar, untuk memulai pembelajaran yang baru, supaya tidak ada rasa malas lagi ketika belajar. Biasanya kan kalau misalnya setelah ice breaking anak itu agak kembali lagi semangat.
Kembali lagi semangat ya Bu ya, dengan Iya, menerapkan metode-metode pembelajaran gitu ya Bu ya, iya. sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Mhm. Baik, apakah ada metode yang pernah berhasil Bu dilakukan di kelas maupun di luar kelas? Metode yang pernah dilakukan, sebentar saya ingat-ingat kembali Pak Dede. Ada kayaknya. Dulu ketika anak sudah mulai jenuh di kelas itu, biasanya saya itu membawa anak-anak itu keluar dari kelas. Kemudian di luar kelas itu kita kasih ice breaking sehingga anak itu merasa senang, merasa gembira. Dan ketika anak kembali ke kelas itu sudah siap belajar lagi. Dengan adanya ice breaking tersebut, anak-anak itu terlihat antusias. Nah, ketika mereka masuk lagi ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran, seperti hidup kembali itu, semangat kembali. Iya, Semangat kembali gitu ya Bu ya, dengan iya Pak. mengadakan metode-metode pembelajaran yang merasa senang dan bahagia ya Bu ya. Iya. Eh, Luar biasa ya Bu ya. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, tingkat keberhasilan metode itu untuk meningkatkan motivasi belajar itu di kelas berapa itu Bu? Rating dari 1 sampai 10. Kayaknya menurut saya ratingnya ada di 7 atau 8 mungkin Pak Dede. Kalau 10 itu tidak mungkin ya. Agak terbebani sempurna, terlalu sempurna kalau 10. Sekitar di 7 atau 8 mungkin. 7 atau 8 ya Bu ya. Ya, Baik Bu, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu untuk rencana itu yang melakukan akan itu saya semua? lakukan, rencana yang akan saya lakukan pertama-tama tentu saja dengan memperbaiki metode pembelajaran. Jadi mungkin metode pembelajarannya itu lebih divariasi lagi mungkin Pak Dede, supaya anak merasa tidak bosan ya. Kemudian kalau sudah tidak bosan berarti tidak akan malas lagi, sehingga motivasi belajarnya itu tumbuh. Kemudian bisa juga ditambah dengan ice breaking. Sebetulnya saya itu kalau untuk ice breaking itu suka dilakukan, tapi mungkin kurang banyak sehingga anak itu masih agak-agak panas gitu, jadi kurang menarik mungkin. Atau mungkin saya cari ice breaking yang lain supaya pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian intinya saya mengupdate diri saya sendiri, memperbaiki cara mengajar saya supaya bisa mengajar itu yang berpihak kepada murid. Jadi kan tujuan kita itu belajar itu supaya anak merasa senang dan juga merasa bahagia, sehingga pendidikan pun tujuan pendidikannya pun tercapai. Oke, baik Bu. Terus siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang bisa membantu tentunya saya tidak bisa sendiri ya Pak Ede. Saya membutuhkan ide-ide, membutuhkan bantuan dari teman sejawat, kemudian dari kepala sekolah, kemudian juga ini harus diberitahukan atau dikomunikasikan dengan orang tuanya juga, orang tua siswa. Kira-kira berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Untuk melakukan ini mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ya tidak terlalu lama, tapi insya Allah ini akan saya terapkan secepatnya Pak. Oh, secepatnya ya Bu ya. Ya, secepatnya insya Allah. Kemudian nih Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Untuk komitmennya
Komitmen yang akan saya lakukan ya supaya rencana ini baik, berarti pertamanya saya sendiri harus konsisten untuk belajar memperbaiki diri, kemudian saya juga akan terus berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik dengan teman sejawat, dengan guru-guru hebat dalam rangka meningkatkan kompetensi saya sehingga bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, dengan berbagai gaya belajar, sehingga ini bisa menarik anak, menumbuhkan motivasi anak, sehingga kehadiran saya di kelas itu benar-benar dirindukan oleh anak. Jangan sampai Oke, ketika saya masuk anak itu malas, ngerjainnya juga malas, ya kan kayak gitu. Terus ya, sakit hati Pak Dede kalau lihat anak begitu ya. seperti itu, iya. Iya. Terus adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Oh jelas, saya butuh dukungan. Saya tidak bisa sendiri, Pak Dede jelas butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian kalau dari teman sejawat, kemudian butuh juga dukungan dari orang tua. Terakhir butuh juga dari dari sekolah itu sendiri untuk mulai dari itu namanya ya, sarana dan prasarananya. Saya butuh dukungan dari sekolah. Baiklah, semoga eh, rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, amin Pak Nah, Dede. nah bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi Bu? Perasaan saya setelah berbincang dengan Pak Dede, saya merasa lega, saya merasa gembira, merasa senang. Setelah saya berbincang ternyata oh iya ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Jadi saya mulai tidak pusing lagi Pak Dede. Tidak pusing lagi ya Ya, Bu ya. Ya, terbukalah wawasan saya. ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak Dede. Terima kasih atas waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya mengenai permasalahan yang Sama-sama. saya hadapi sehingga sekarang saya bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan terhadap anak tersebut. Jadi mulai dari diri saya sendiri dulu saya perbaiki, kemudian nanti secara langsung ngobrol dengan anak, dengan orang tua, sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak monoton, sehingga anak merasa senang ketika saya mengajar. Ya mungkin itu saja Pak Dede. Baiklah sama-sama Bu, saya juga senang sekali ya bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Ya, Mungkin sampai jumpa ya Bu. iya Pak Dede sampai jumpa. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang-bincang seperti ini lagi. Dengan Ya, berbincang seperti ini ada beban yang menghilang yang membuat pusing gitu. ya beban Iya. menghilang ya Bu ya. Terima kasih Pak Dede, terima kasih bantuannya. Ya sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum Bu. Oke. Hai Pak Dede, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Hai, Aduh, sudah lama waalaikumsalam. tidak bertemu dengan Pak Dede. Iya nih Bu. Ini Pak lumayan Bu, Dede, kabarku lagi rada ini Bu, rada batuk lu saya juga oh ini. rada batuk. Mudah-mudahan Iya cepat kondisi. sembuh ya Pak Dede. Soalnya Amin, kondisi amin Bu. sekarang kan cuacanya sedang kurang baik. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan semuanya kita semua itu sehat. Amin, amin ya. Kita saling mendoakan ya Bu ya. Iya jelas harus Pak Dede. Iya, gitu ya. Gini Bu, boleh Kenapa Pak? saya bisa bercerita lah. Bercerita dengan Ibu ya waktunya mungkin 10 menit atau 15 menitan. Boleh gak Bu? Oke siap. Saya kebetulan hari ini sedang jam kosong, jam kos. Jam kos ya Bu Iya ya. jam kos. Nah, Gimana Pak begini Dede? Bu, begini Bu ya. Saya memiliki sedikit problem nih Bu. Iya. Ya, ya problemnya ini tentang murid saya Bu. Ya,
Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita bincang-bincang sebentar, Bu? Boleh, boleh, boleh. Hayu, silahkan. Ada masalah apa Pak Dede? Ya, jadi begini, Bu ya. Saya ingin menemukan solusi nih, Bu, Mhm. dari permasalahan saya. Ya. Mungkin setelah saya bisa bercerita ya dengan Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nih, Bu. Mhm. Gimana Pak Dede, ceritanya gimana? Ya ceritanya, eh jadi begini, Bu ya. Ada satu siswa saya siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya, kan saya mengambil pelajaran PJO kan, Ibu, Mhm. ya, Ya. olahraga lah, Olahraga, olahraga. betul, betul. Ya, tidak begitu semangat, Bu. Bahkan tugas pun jarang gitu mau dikerjakan, yang membuat saya merasa sedikit pusing nih, galau, Bu, saya menghadapinya. Galau ya. Galau ya, itu, Mhm. Bu. Ya gimana? Apa Pak Dede yang bikin Pak Dede galaunya? Yang bikin galaunya itu si anak itu kurang semangat gitu, Bu. Kurang semangat, bahkan yang lainnya juga, ya, tapi yang lain itu pada semangat gitu. Tapi ada satu siswa itu yang tidak semangat mengikuti pelajaran olahraga gitu, Bu. Oh gitu. Eh Tadi Pak Dede bilang itu ada satu anak yang memang kurang menyukai atau kurang semangat ya Pak Dede ketika pembelajaran olahraga. Apa Pak Dede sudah sudah menelusuri bagaimana itu penyebab penyebab menelusuri penyebab anak itu tidak semangat, kurang semangat pembelajaran olahraga? Sudah, Bu, saya sudah Ditelusuri. Iya, gimana hasilnya Pak Dede? ya, saya sudah cuma memanggil anak tersebut. Mhm. Penyebabnya Pak, anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran saya gitu, Bu. Kenapa katanya tidak menyukai pelajaran, olahraga Pak Dede? Ya jadi gini, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung Mhm. kepada siswanya atau anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran PJOK, Bu. Ya karena pelajarannya monoton gitu, dan Mhm. trauma gitu ya, Bu. Trauma, Trauma? monoton dan trauma lah gitu ya, Bu. Oh, Gitu. jadi anak tersebut, eee, merasa pembelajaran olahraga itu monoton dan juga trauma. Trauma Iya, kenapa kata Pak anak. Dede kalau boleh saya Ya tahu? ya kalau seandainya gini ya, Bu, mungkin dalam, sikap siswa itu kan berbeda-beda ya, Bu, sesuai dengan kebutuhan, belajarnya Ya. gitu ya. Ya karena di sisi lain kan siswa ada yang lain yang ikut olahraga gitu, dia semangat, tapi satu anak itu diem gitu kan. Mhm. Dan ceritanya seperti itu, ya tentu saja, dalam artinya kenapa sih dan saya punya harapan gitu ke anak tersebut itu bisa mengikuti pelajaran yang saya, berikan kepada siswa dengan baik seperti murid-murid yang lainnya gitu, Bu. Ya. Kira-kira, Pak Dede, kondisi apa yang ingin Pak Dede harapkan, yang Pak Dede harapkan terhadap murid tersebut? Ya saya harapkan yang murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu. Seperti murid-murid yang lainnya Iya. bisa bergerak gitu, bisa bisa Mhm. mengikuti, ada Mhm. canda dengan aslinya dalam arti, dia ikut aktif lah gitu ya, Mhm. olahraga. Itu, Oke, Bu. kalau begitu kira-kira apa yang bisa Kak Dede lakukan untuk, eee, menip apa ya, memotivasi anak tersebut supaya anak tersebut mau mengikuti pembelajaran olahraga dengan baik? Jadi berdasarkan pengamatan saya gitu ya, Bu, Ya. ternyata saya punya punya solusi gitu ya. Gimana Ternyata tuh? saya ya mungkin mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Sehingga, siswa tersebut tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, gitu. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, Mhm. gitu ya, Bu. Ya Ya. mungkin saya punya punya ini ya, ya yang pertama memperbanyak speaking ya, Bu, ya. Iya.
banyak ice breaking karena kan kalau terasa lah kalau di lapang itu kan yang jadi tantangan itu panas matahari gitu ya Bu ya. Iya Sehingga betul betul Dek. dan saya juga bisa memilih media pembelajaran gitu kan. Ya Ya, makanya itu kan ada monoton gitu kan, boring. Ya makanya saya memilih media pembelajaran yang bisa menarik gitu agar siswa itu bisa berminat untuk belajar bersama saya gitu iya Bu. iya. Ya, jadi faktornya banyaknya Pak Dede, ada yang dari faktor luar seperti tadi gara-gara nggak mau kepanasan dan lain-lain. Ya, Iya. ya Bu. Gimana Pak Dede? Apakah Pak Dede punya atau pernah melakukan metode yang lain yang pernah berhasil, yang pernah dilakukan di luar atau di dalam kelas Pak Dede? Oh ada Bu, Oh ada jelas Bu. ya. Ya, Udah jelas ya. ada gitu Bu. Ya, ada jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu ya, yang membuat ice breaking gitu Bu ya. Mhm. Dengan cara permainan kelompok gitu ya. Dengan permainan kelompok, dengan dibagi kelompoknya dan siswa melakukan secara kelompok juga dengan instruksi dari guru gitu ya Bu ya, dari Mhm. saya dengan menyebutkan clue-nya sehingga peserta didik itu langsung bergerak Bu ya, Mhm. langsung bergerak dan tidak ada yang diam di tempat, semuanya ikut karena berkelompok gitu kan. Kalau kelihatan kalau seandainya tidak ikut bergerak ya mungkin yang kelompok lainnya akan kalah gitu. Makanya dia menjadi ikut bergerak gitu ya. Sehingga pembelajaran itu bisa berjalan. Ya akhirnya murid tersebut semuanya merasa senang, gembira gitu ya, canda, ketawa-ketawa yang dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Ya hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itu Bu ya. Itu Oh, metode ya, yang saya lakukan. luar biasa sekali Pak Dede. Jadi dengan berkelompok, anak-anak tersebut jadi ada daya saing tersendiri ya supaya tidak merasa kalah dengan yang lainnya sehingga kembali semangat, kembali termotivasi ya Pak Dede. Iya, benar Bu. Eh, Kira-kira nih Pak Dede, kalau kita rating dari skala 1 sampai 10, Iya. ya, kira-kira ini menurut Pak Dede seberapa besar tingkat keberhasilan dari metode itu untuk menarik minat atau menarik motivasi belajar siswa? Baik Bu, kalau saya berikan peringkat atau tentang peringkat menurut saya itu antara Hmm, 8 sampai 9 gitu ya Bu. Bahkan bisa naik 10 juga bisa gitu bisa ya. ya. Ya bisa ya karena apa Memberi ya? semangat ya Pak. Karena dalam ilmu keolahragaan itu kan si anak itu bisa berjalan juga, bisa berjalan, bisa menangkap, berlari, melompat, Mhm, menangkap, itu kan sudah termasuk olahraga Bu ya. Jadi iya, pada intinya yang pada intinya olahraga itu adalah gerak gitu ya Bu. iya. Ya kalau olahraga itu kan nilainya itu pada besar-besarnya karena si anak juga bisa termotivasi gitu ya. Ya bisa 8, 10 bisa, 8, 9 juga bisa. Oke, jadi Gitu sampai ya. sempurna 10 pun bisa ya Pak Dede? Sempurna bisa gitu ya Bu. Ya, baik Pak Dede. Selanjutnya, apa yang bisa atau yang akan Bapak lakukan untuk eh, menerapkan langkah-langkah selanjutnya? Baik Bu ya. Jadi yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang Mhm, bervariasi gitu ya, ya, bervariasi Bu. Yang tidak hanya bervariasi itu saja, Pak. dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking yang sangat Mhm, menarik gitu iya, ya Bu ya. Ya seperti permainan-permainan kelompok lah gitu ya, permainan kelompok yang tadi saya ceritakan ya kelompok atau game-game yang bisa membuat si anak itu bergerak gitu ya Bu, bergerak melalui permainan-permainan yang dengan cara yang yang dimodifikasi gitu ya. Tapi hasil belajar siswa itu bisa tercapai semuanya gitu ya. Jadi mhm, dengan speaking yang sangat menarik gitu kan, dengan serta mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak kepada peserta didik
agar tercapai ya tujuan pembelajaran baik dari segi murid itu sendiri maupun Ya, dari saya sendiri gitu sebagai seorang pendidik. Itu ya, Bu. ya, Itu langkah-langkahnya, Bu ya. ya, berarti yang pertama tadi Pak Dede katakan mau mengupdate diri, kemudian Ya. menerapkan metode-metode yang baru, memberikan ice speaking itu sudah sangat bagus sekali Pak Dede. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Dede untuk menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut Pak Dede? Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ya, ini adalah kepala sekolah ya Bu. Ya, Kenapa kepala sekolah yang pertama ya, mungkin kita share dengan kepala sekolah yang memiliki kebijakan gitu ya Bu ya. jelas, ya. Itu nomor pertama. Yang kedua rekan sejawat Bu. Rekan sejawat juga sama bisa berkolaborasi gitu kan. Ya terutama bukan dengan guru satu mapel dengan saya, tapi dengan guru yang lain bisa berkolaborasi seperti itu. Dan tak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid lah ya, kepada wali murid atau orang tua siswa Bu. Itu Bu ya. Oh iya, Pak Dede betul sekali ya. Jadi intinya kita itu tidak bisa untuk sendirian. Jadi harus ada tetap butuh orang untuk yang membantu apa yang akan dilaksanakan ya Pak Dede. Kira-kira Pak Dede ini berapa lama Bapak membutuhkan waktu Iya. untuk melakukan hal ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Karena hal ini akan saya terapkan secepatnya Bu. Ya mungkin hanya saja dalam pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama Bu ya. Karena tidak ada yang instan Bu ya. Kalau itu jadi Yang membutuhkan instan itu waktu yang hanya mie ya Pak lumayan Dede. lama ya. Yang instan Iya, itu yang hanya instan itu mie ya Pak mie Dede. gitu. Ya kalau untuk Ya gitu pembelajaran seperti untuk itu ya Bu. membenahi anak itu tidak bisa Ya dengan waktu. instan, butuh Ya, proses Bu ya, butuh ya proses. betul Pak Dede. Nah kira-kira nih Pak Dede, kapan Bapak bisa memulai untuk melaksanakannya? Wah, kayaknya Bu, secepatnya Bu. Ya, Secepatnya. akan saya terapkan agar murid itu mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik gitu Bu. Ya jadi untuk anak lagi ya Pak Dede kita mengajar itu intinya harus sesuai atau harus membuat anak itu merasa senang dan bahagia ya Pak Dede. Kemudian gimana nih Pak komitmen yang akan Bapak lakukan agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Ya gini Bu ya, saya akan komitmen saya yang pertama itu saya harus konsisten gitu ya Bu ya. Harus konsisten secara continuous dan belajar dengan mengupdate segala informasi Bu, dengan berkolaborasi, komunikasi, koordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat Bu. Ya baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan bagi metode dan gaya belajar dengan cara menarik gitu ya, menarik, menyenangkan sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu ditunggu-tunggu gitu ya, Ditunggu-tunggu ditunggu, kedatangannya ya Pak Dede. dirindukan, Anak itu semakin rindu. bahkan ya gitu, bahkan si anak juga itu bisa langsung menjemput saya gitu, langsung menjemput saya gitu ya Bu ya, itu. Ya Pak Dede. Saya. Baik Pak Dede, adakah dukungan dari pihak yang lain yang Bapak butuhkan? Ya kalau di sekolah dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan Bu di sekolah. Baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya Bu. Ya, baik Pak Dede, mudah-mudahan apa yang Pak Dede rencanakan tersebut berjalan dengan lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti bisa pembelajarannya
lebih menarik lagi sehingga membuat anak itu lebih termotivasi ya Pak Dede. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Dede setelah kita berbincang-bincang? Wah, benar, alhamdulillah Bu. Yang saya rasakan senang sekali Bu ya. Ya, Senang sekali, gembira, sehingga alhamdulillah. ada solusi gitu ya, ada solusi dari perbincangan ini Bu. Ya Pak Dede, alhamdulillah saya juga merasa senang ya bisa mendengarkan cerita dari Pak Dede. Gimana Pak Dede, ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu, ya cukup. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Dede, alhamdulillah saya juga merasa senang mendengarkannya. Mudah-mudahan solusi yang Pak Dede dapatkan ini menjadi solusi yang baik. Amin, amin. Anak kembali termotivasi untuk belajar lagi, semakin bagus lagi. Ya, terima Amin, kasih. amin. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa kembali Bu Ratna. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi ya Pak Dede ya. Siap, siap, siap. Ya.